Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa salawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat serta inayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Muqarrabin guna melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Ini semua kita lakukan adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita masing-masing, tak sedikit pun untuk kepentingan Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, hakikatnya kalian adalah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian maksa berbuat jahat, akibat kejahatan itu pula akan kembali kepada dirimu sendiri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan semoga terlimpah pula bagi kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib juga jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha secara maksimal melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya dan berusaha secara maksimal pula menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, termasuk di dalamnya yang dimakruhkannya. Dengan jalan itu kita berharap semoga kita termasuk insan-insan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah terakhir di tahun 2020 ini, khatib hanya ingin menyampaikan 5 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umatnya, dan insya Allah pesan ini cocok untuk anak remaja, dewasa, tua, dan lebih tua lagi lanjut usia. Insya Allah menjadi bahan renungan kita bersama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi melalui sanad yaitu Abdullah ibnu Abbas. Hadis Nabi itu berbunyi, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan sebagai kebalikannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, butir nasihat Rasulullah yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkan, maksimalkan 5 hal ini. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena apa? Masa muda adalah masa yang banyak bisa kita lakukan. Tenaga masih kuat, penglihatan masih jelas, pendengaran masih peka, untuk menuntut ilmu kuat, ingatannya masih kuat. Maksimalkan, jangan sampai baru ngeh pas sudah tua baru ingin berbuat. Idealnya adalah maksimalkan ibadah kita, membaca Quran kita, ibadah-ibadah sosialnya, menuntut ilmu dan sebagainya, mumpung masih muda. Nikmat masa muda itu baru akan diketahui begitu berharganya kalau kita sudah menjadi tua. Oleh karena itu jangan lewatkan,
Karena kalau kita sudah tua nanti, di surah Yasin dijelaskan, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa saja yang dipanjangkan usianya, nunaqisu fil khalqi, akan dikurangi dari proses penciptaannya itu. Yang waktu kecil makan yang halus-halus, yang lembut-lembut, ternyata ketika lanjut usia itu terjadi kembali, terulang kembali. Dulu makanan harus di blender waktu bayi, waktu balita, ternyata sesudah tua akan kembali di blender lagi, yang halus-halus, yang lembek-lembek. Ketika kecil belajar jalan dipapah dan dituntun oleh ibunya, ketika lanjut usia pun dipapah kembali atau harus memakai tongkat. Begitu akan terulang kembali. Oleh karena itu, maksimalkan masa muda sebelum datang masa tua. Yang repot adalah masa muda tidak ibadah, sesudah tua repot tidak sempat ibadah. Ini adalah yang rugi. Andaikan masa muda rajin ibadah, sudah tua agak berkurang, insya Allah jadi nilai surplus, karena dulu sudah maksimal. Allah akan maklumi itu. Butir nasihat yang kedua adalah wasihataka qabla saqomika. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Nikmat sehat ini pun akan diketahui nilainya, harganya, kalau kita sudah terbaring sakit. Kita baru ngeh ketika melihat saudara kita, nengok saudara kita di rumah sakit, dengan diinfus, dibantu pernapasannya, pakai oksigen dan macam-macam. Disitulah nikmat sehat kita itu akan kita rasakan. Jangan sampai nunggu sakit, maksimalkan kita ibadah, berbuat sebelum datang masa sakit itu. Dan yang ketiga adalah waginaka qabla faqrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin, sebelum jatuh fakir miskin. Maksimalkan mumpung kaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semua lahir ke dunia ini adalah kita. Dulu waktu lahir itu 3 hal melekat dalam diri kita. Pertama adalah semua orang lahir itu dalam keadaan miskin. 1 helai benang pun tidak melekat dalam diri bayi itu, berarti tidak punya apa waktu lahir. Dan yang kedua adalah bodoh. Kenapa bodoh? Ketika haus dia isyaratnya dengan nangis, ketika dia gerah isyaratnya dengan nangis, ketika dia lapar itu bayi isyaratnya dengan menangis. Itu bodoh, belum belajar apa-apa. Yang kedua itu melekat. Yang pertama adalah miskin waktu lahir, yang kedua adalah bodoh, ya. Yang ketiga adalah lemah, belum bisa diberi makanan yang keras-keras, paling Nestle, ASI dan sebagainya itu. Dan itu bakal terjadi lagi ketika kita saat menghadap Allah dalam kondisi sakit. Pertama, bakal miskin lagi. Tidak ada orang kaya yang membawa hartanya ke dalam kuburnya. Yang kedua, bodoh lagi, ditalkinkan, diajarkan oleh orang yang keluarganya yang mendampinginya. Harus ditalkinkan, diajarkan, antara bisa sendiri atau tidak, itu disunahkan, ditalkinkan lagi. Orang yang menjelang kematian dibacakan la ilaha illallah, dituntun, berarti bodoh kembali. Dan ternyata terakhir lemah kembali ketika menjelang kematian itu. Walaupun dia mantan serdadu, walaupun dia orang kuat, orang hebat, punya bela diri, ketika menjelang kematian akan lemah kembali. Itu akan terjadi. Oleh karena itu, ketika orang kaya itu prosesnya lama, perlu puluhan tahun menjadi orang kaya. Belajar bisnis dari sejak remaja, baru di atas 45 atau 50 tahun memetik hasil dari jerih payahnya. Intinya menjadi orang kaya itu prosesnya lama. Tapi ingat kata Allah, proses menjadi orang miskin, proses menjadi orang bangkrut cukup dengan kedipan mata. Bagaimana orang kaya ketika disapu dengan tsunami, bagaimana orang kaya ketika tokonya habis dilalap api, cukup dengan kedipan mata. Ingat, sebelum jatuh miskin,
Infakkan, manfaatkan, tasarrufkan harta itu di jalan Allah. Jangan sampai keduluan kematian menjemput kita dan kita belum berbuat apa-apa. Wa ginaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Sebenarnya rumah yang kita tempati layaknya sebuah kita sedang mengontrak. Orang tuanya punya rumah bagus, dia tempati dan dianya meninggal. Akhirnya yang ngaplus itu adalah anak-anaknya, mirip kontrakan sebenarnya. Oleh karena itu, yang bijak, yang cerdas ketika kita menjelang kematian, jangan nunggu di saat-saat sakit. Andaikan kita punya kontrakan 50 pintu, jangan dibagi semua ke anak ahli waris yang belum tentu akan dikirimkan lagi amal baiknya kepada keluarganya itu. Tapi mungkin 2 pintu itu serahkan aja, bayar bulanannya tahunnya untuk pengurus masjid. Itulah untuk tabungan orang tuanya. Kalau dibagi semua habis untuk anak, begitu berantem, berebut warisan, bukan yang diterima kebaikan, mungkin tambah repot di alam barzahnya. Ini adalah sebuah ikhtiar kita. Jangan semua untuk anak. Kalau kita banyak hartanya, sisakan untuk bekal kita, wakafkan, sedekahkan, jariahkan. Itu yang bakal dipetik. Dan berikutnya butir nasihat yang keempat, wa faqrogoka qabla sughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika masih remaja, masih perjaka, masih leluasa, belum direpotkan dengan anak, dengan cucu dan macam-macam, maksimalkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ini menjadi penting. Dan terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Manfaatkan, maksimalkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Dan ingat, kematian itu datang mengintai setiap orang. Dan kematian tidak perlu harus terbaring sakit dulu di rumah sakit. Bahkan di kamar mandi orang bisa kepleset meninggal. Bisa orang ketika tidur tidak bangun lagi terus meninggal. Oleh karena itu, kematian pantas untuk siapa saja. Layaknya kembang dari suatu buah. Misalkan pohon buah itu masih kembang jatuh pantas. Ketika masih orok bayi meninggal pantas. Ketika masih pentil jatuh juga pantas. Masih balita, masih mangkel remaja pantas. Sudah matang pantas juga, dan agak busuk-busuk sedikit lebih pantas lagi. Kematian bagi siapa saja adalah pantas. Oleh karena itu, kita harus waspada, sering zikrul maut, mengingat kematian itu. Jangan sampai penyesalan ini direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Bersedekahlah, berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian menjemput salah seorang dari kalian. Terus kenapa? Fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Baru ngomong, baru berharap, menghayal. Andaikan kematian ini ditunda barang sebentar, ila ajalin qarib, fa asaddaqu wa akum minas solihin. Si ahli mayit yang sedang sakaratul maut minta ditangguhkan barang beberapa saat, dan dia berucap, andaikan Allah menangguhkan kematianku barang beberapa saat, fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Kenapa sedekah yang disebut? Karena ketika orang mau meninggal, pahala sedekah sudah diperlihatkan langsung. Oleh karena itu, yang mau meninggal bukan berkata, aku mau umroh dulu, aku mau haji dulu, aku mau sholat duha dulu, aku mau sholat tahajud dulu, aku mau taraweh dulu. Tidak. Tetapi yang disebut fa'asoddaqo wa aku minas solihin, aku akan bersedekah dan tentu aku akan menjadi orang soleh katanya. Tapi kata Allah, enggak bisa, 2 menit saja tidak bisa diundurkan. Jangan nunggu seperti itu. Jangan nunggu seperti itu. Sebagai bahan renungan, bapak-bapak jamaah sekalian, bahwa was-shadaqatu burhanun, riwayat Imam Muslim, bahwa sedekah itu adalah bukti. Maksudnya orang yang rajin sedekah itu adalah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqu bil husna, membenarkan akan pahala nanti di akhirat.
Dan di dalam hadis riwayat Imam Hakim yaitu disebutkan bahwa kullu mri'in fil dhilli shadaqatihi, setiap orang nanti di akhirat di bawah naungan lindungan sedekahnya. Jadi sedekah itulah yang akan melindungi orang itu. Sebagai bahan renungan terakhir, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita sehari semalam makan 3 kali, taruhlah kecilnya makan sarapan 20.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000, tentu sudah 60.000 sehari. Kali setahun 365 hari menjadi 21.900.000 rupiah. Andaikan Allah ngasih waktu usia kepada kita 60 tahun, berarti 21.900.000 kali 60 yaitu 1.314.000.000, 1.314.000.000. Ini akuntan tukang hitung, kira-kira bisa nggak menghitung ini? Kalau kita setahun menghabiskan 1.314.000.000, 1.314.000.000, yang jadi persoalan belum masuk belanja aksesoris lainnya, kebutuhan lainnya, sudah berapa sedekah yang dikeluarkan untuk bekal di akhirat nanti? Yang tadi 1 miliar lebih hanya urusan perut masing-masing. Yang jadi persoalan, sedekah sudah dikeluarkan berapa yang bakal sedekah itu menaungi dirinya di akhirat kelak. Oleh karena itu, sedekah jangan nunggu jadi orang kaya. Rajin ibadah, jangan nunggu pensiun. Kalau ternyata malahan kematian lebih cepat dari itu, kita akan merugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana ilal imani wal islam wa ujabana bi taubati wal istighfari minaz dzunubi wal athmi wal awzar. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-hadi ila sabilil huda ala dawam wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dzawil fadli wat tamam. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi fi'lil ma'murat wajtinabil manhiyati wal haram wa aktsiru minad du'a wa tadarrui wal khusyu' ila Allah fi jami'il layali wal ayyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ansur juyusal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.